simbol agama dan simbol negara. Simbol agamanya diantaranya amaliyah kita, dikir jahar, dikir khofi, dikir jahar merah. Dikir jahar merah kenapa? Karena api. Azikru narun. Dikir itu adalah api. Api itu yang merah. Untuk apa? Untuk membakar segala kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Jam 10 kurang 5 menit. Berarti 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrati Sayyidina wa Mursidina Sultan Aulia bihada zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslur radhiyallahu anhu. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana kudu ya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasimi Muhammadi wa alihi wasallim taslima wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang mulia, yang sama-sama kita agungkan para sahabat yang saya hormati, para wakil talqin, para sahabat, bil khusus tuan rumah Haji Ahmad Ambari, juga selaku wakil talqin para sahabat, ihwan ahwat sedanten mawon kang berbahagia. Alhamdulillah kita telah mendengarkan untaian hikmah yang disampaikan oleh Kiai Abdul Rasid dan juga Kiai Andri Sakur. Tegasnya, galaknya saya ikut Andri Asakur. Galak tuh, tegas gitu ya. Ya. Memang begitu ya. Kita harus tegas. Kita harus bangga. Yang pertama, kebanggaan kita ini, kita dipertemukan Allah dengan bangsa Abah. Itu yang paling bahagia, paling bangga. Kita sudah bertemu dengan guru mursyid dari semenjak Abah Anom, kemudian juga sampai ke Abah Aus. Kita ikut karena paling susah bertemu atau mencari Allah, paling susah mencari guru mursyid ketimbang mencari Allah. Paling susah bertemu dengan guru mursyid daripada bertemu dengan Allah. Kalau mau bertemu dengan guru mursyid masih pikir-pikir, wah ini, oh bukan yang ini, bukan, masih pikir-pikir dengan keilmuannya. Tapi kalau kita begitu dipertemukan langsung yakin, maka dengan mudahnya kita mengenal Allah, bertemu dengan Allah, dan dibersamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintunya dulu. Nah, makanya ini kebanggaan yang pertama. Kemudian setelah bertemu, kita dituntun untuk bertemu atau mengenal, kemudian bertemu dengan la ilaha illallah. Nah, kalau sudah bertemu, kita harus beda
pikirannya, beda perasaannya, beda ucapannya, beda tingkah lakunya. Bedanya dengan yang belum bertemu, dari wong dermayu kaya dene langit lan bumi, itu jauhnya. Orang yang sudah dipertemukan dengan Allah dengan orang yang belum dipertemukan dengan Allah itu harus beda. Bedanya itu seperti itu antara langit dan bumi. Tentunya nomor satunya itu dari akhlaknya. Nah, ini harus bisa membuktikan. Modalnya ya ikut apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh gurunya, kita harus bangga. Jangan jadi beban. Harus berani, bahkan itu harus kebanggaan. Salah satunya itu merah putih. Merah putih itu harus jadi kebanggaan kita para ikhwan. Kenapa? Kan sudah tahu, diberitahu bahwa merah putih itu dalilnya A, B, C, D, simbol agama dan simbol negara. Simbol agamanya diantaranya amaliyah kita, dikir jahar, dikir khofi, dikir jahar merah. Dikir jahar merah kenapa? Karena api. Azikru narun. Dikir itu adalah api. Api itu ya merah. Untuk apa? Untuk membakar segala kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Dikir azikru nurun. Dikir itu cahaya, simbolnya putih. Untuk apa? Untuk menerangi kegelapan-kegelapan hati. Keren itu. Jadi ketika kita pakai topeng merah putih, ingat zikir, ingat Allah, ingat la ilaha, kan luar biasa. Benderanya itu bendera iman, bendera Islam, bendera ihsan, bendera negara Republik Indonesia. Nah, yang rusaknya ini sudah tahu ilmunya tapi tidak dipakai. Kan guru kita ini salah satu sunnahnya itu mengagungkan ilmu dan ahlinya. Di antaranya bagaimana? Kita harus tahu apa yang kita diamalkan oleh kita, harus tahu ilmunya. Dan yang sudah tahu ilmunya ya harus diamalkan. Yaitu contohnya merah putih. Udah tahu ilmunya, diamalkan, dipakai gitu. Malah keren itu. Ingin tidak kita diakui oleh guru kita Abah Aus? Ya jelas, tonjolkan. Dia nggak bisa ahlak yang lainnya, ya merah putih lah Pak. Merah putih, oh muridnya Abah Aus kan bangga. Kenapa malu? Di situ ya. Jadi ini kebanggaan kita. Bertoreko itu kita harus bangga. Karena apa? Dipilih dan dikehendaki. Pilihan semuanya kita ini dan dikehendaki. Kata Abah Anom, torekoh itu mahal. Torekoh itu mahal. Torekoh itu mahal 3 kali. Kalau barang mahal itu tidak kebeli semua. Ya, paling yang punya duit saja yang bisa untuk membelinya. Makanya kata Abah, tidak sembarangan orang yang mendapatkannya. Berarti bukan orang sembarangan ini. Kalau bukan orang sembarangan berarti orang luar biasa. Apakah tidak bangga dengan itu? Kenapa kita harus bangga dengan itu? Karena kita sudah bersama la ilaha. Kata pengersa apa? Kalau ingin dunia, zikir la ilaha. Kenapa harus zikirnya la ilaha illallah? Yang punya dunia itu kan la ilaha illallah. Kalau ingin akhirat, zikir, zikirnya la ilaha.
yang punya akhirat la ilaha illallah, yang punya dunia la ilaha illallah. Kalau ingin dua-duanya la ilaha illallah. Kita ikhwan itu jangan pengen dunia, jangan pengen akhirat. Pengen yang punya dunia dan pengen yang punya akhirat, yaitu la ilaha. Kalau sudah menggenggam itu bersama yang punya segalanya, ya sudah, mau apa lagi? Apalagi yang dibingungkan dalam hidup, apalagi yang ditakutkan. Tinggal diamalkan saja, ikut guru. Sholat awal waktu, kata Pak Pangersa apa? Sholat awal waktu tidak susah seumur hidup. Coba ulangi, sholat awal waktu tidak susah seumur hidup. Sholat awal waktu tidak susah seumur hidup. Jadi wiridan tuh, sholat awal waktu tidak susah seumur hidup. Sholat awal waktu tidak susah seumur hidup. Sejuta aja. Tapi kalau tidak diamalkan, ya nggak bakal senang-senang, ya susah aja. Jadi diamalkan. Udah jelas tuh, Pangersa apa udah dari dulu sebenarnya, Pak. Dari zaman Abah Hanom. Jadi kita kalau khusus di kalangan ikhwan yang sudah menerima talqin dzikir, tidak ada sholat sendirian. Yang penting awal waktu. Bagaimana ketentuan awal waktu? Ya kita sudah tahu. Makanya sering ikut manakiban. Kalau manakiban selalu didahului dengan sholatnya awal waktu. Sebelum waktu ya sudah siap punya wudhu, siap sholat, kan gitu ya, di mana saja. Nah, kedua, niatkan berjamaah dengan guru itu. Jadi tidak ada sholat sendiri. Jangan malu. Wah, mau sholat ini di di kalangan orang ramai, di tempat wisata misalnya nih, ini HP sudah bunyi ya. Jadi bunyi adzan, gimana nih? Udah cari aja tempat pinjam kursi gitu, atau kalau nggak ada musola, udah di situ. Kenapa jangan malu? Kenapa orang lain tidak sadar semua? Masa kita yang sadar malu dengan yang tidak sadar? Mestinya kan orang itu sholat itu. Begitu adzan itu kan langsung sholat, artinya begitu waktu ya langsung sholat. Lah kita yang dikasih eling, dikasih sadar, misalnya malu dengan orang yang tidak sadar, tapi dengan guru tidak malu. Malu dengan guru apa malu dengan orang-orang yang tidak sholat? Kan gitu. Nah di situ harus ada keberanian. Karena apa? Di samping perintah, di samping perintah Allah, ya juga kita ingat bonusnya tadi, sholat awal waktu tidak susah seumur hidup. Coba yang ingat, kalau ingin tidak susah seumur hidup, ya sholat awal waktu aja dulu lah, gitu, yang gampang ya. Terus dikirnya jangan dicampur-campur. Kalau sudah la ilaha illallah ya la ilaha illallah gitu. Kalau masih dicampur aduh susah, masih jauh ya. Masih tidak akan merasakan nikmatnya, masih proses nantinya. Tapi kalau sudah, ya sudah, begitu sholat dikir kata guru, dikirnya ini, ya udah itu aja yang sudah diberikan. Semuanya ikuti, karena kita mah hanya tinggal mengikuti saja gitu. Kata sabikun sudah, muhajirin sudah lewat, kita mah tinggal tinggal ikut, tinggal nyantol ya. Gerbong yang pertama nyantol ke lokomotif. Nah kita yang terus berikutnya sampai ke 38 gerbong ya kita nyantol lagi, kan gitu. Sudah terbawa ya, terbawa. Nah, itu saja, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.